setiap gigitan pedas dari cabai, setiap asam manis tomat yang menyegarkan. Di balik semua itu, ada tangan yang bekerja dari subuh. Menanam harapan di tanah yang tak selalu ramah. Petani, mereka bukan sekedar penanam, mereka adalah penjaga ketahanan pangan bangsa. Tapi mereka tak bisa bekerja sendiri. Hari ini kita menyaksikan bagaimana kolaborasi menyatukan insan pertanian dari berbagai sisi, dari penyuluh, petani, hingga kelembagaan yang kuat. Semua untuk satu tujuan, menguatkan ekonomi petani. Perkenalkan, nama saya Muhammad Helme, usia sekitar 37 tahun, pekerjaan sebagai petani horti di Benua Lawas, tepatnya di Sehariang. Komoditas yang ulun usahakan dari antaranya cabai besar, tomat, tiong. Untuk petani horti lah, kalau permasalahannya banyak, Pak. Kalau di masalah alam itu kan tergantung dari cuaca. Kalau cuaca hujan-hujan, tanaman sering kena penyakit. Terus bisa lahan kita sering terdampak banjir. Kalau di masalah perawatan lagi itu hama, kita bisa diskusi sama teman-teman atau minta bantuan sama penyuluh. Terus harga pasar lagi, nah di saat kita panen melimpah, nah itu pasar karena anak bisa kadang mendukung, harga bisa murah, itu bisa kita lagi mah atau musim tanamnya lagi. Ya sering banjir lah kita, soalnya kita biasanya tanam di musim yang agak musim hujan lah, untuk supaya kada berbenturan sama orang hulu sungai sana tanamnya. Nah, itu kan kita ambil resiko itu. Kalau berhasil ya hasilnya lumayan, Pak. Panen datang, hasil melimpah. Tapi kenapa wajah mereka muram? Harga anjlok, biaya produksi tinggi, dan jalan ke pasar terlalu jauh untuk dijangkau sendiri. Inilah kenyataan pahit para petani hortikultura, terutama bagi mereka yang berjalan sendirian. Mereka datang dengan sepatu berlumpur, menyapa petani bukan dari belakang meja, tapi dari tengah ladang. Para penyuluh pertanian bukan sekadar pengajar. Mereka adalah fasilitator, jembatan ilmu dan praktik. Mereka hadir membawa semangat kolaborasi. Mereka memperkenalkan sistem kelembagaan, menyatukan petani dalam kelompok, membuka akses pelatihan, teknologi, hingga pemasaran. Nama kami Asari. Kebetulan saat ini dipercaya sebagai koordinator di BPP Benua Lawas ini. Jadi sebenarnya kondisi di lapangan itu memang kita tak lepas dari berbagai permasalahan, terutama di bidang pertanian. Itu untuk saat ini memang kita mengalami berbagai permasalahan di bidang hama penyakit, seperti umpamanya di tanaman padi ada tikus. Nah, kemudian kalau di pertanaman sayuran itu antrak. Nah, ini jadi berbagai macam hama penyakit memang ada permasalahan. Nah, kemudian permasalahan yang tak kalah penting ini adalah masalah pemasaran hasil produksi. Nah, ini pun di bidang tanaman pangan, terkadang kalau memang produksinya melimpah, nah ini bisa mengakibatkan harga jual produk-produk pertanian kita menurun. Kalau terkait dengan permasalahan tadi, kita melakukan pendampingan, diantaranya adalah mengusahakan ataupun memfasilitasi bagaimana caranya agar petani-petani kita ini di saat harga mereka mengalami penurunan, ini bagaimana caranya melakukan pemasaran dengan bermitra. Nah, seperti contohnya saat ini umpamanya untuk padi. Nah, alhamdulillah kita memiliki kelembagaan
yang sudah siap menampung produksi padi mereka itu kelembagaan KEP sekarang berupa koperasi Gapoktan Banua Bersinar di Banua Rantau. Ini tinggal, jadi sudah ada beberapa Gapoktan yang bermitra sehingga ini untuk saat ini bisa menormalkan harga untuk gabah. Nah, kemudian untuk tanaman horti ini memang semacam musim. Nah, jadi ada di satu musim produksi mereka kadang-kadang melimpah dan ini berbarengan dengan panen di wilayah lain. Nah, jadi solusinya ini kami menyarankan bagaimana caranya agar kawan-kawan itu menentukan musim tanam yang tepat sehingga menghindari panen itu bersamaan dengan daerah lain. Jadi artinya kalau daerah lain panen itu di sini tidak mengalami panen raya, nah sehingga harga otomatis bisa stabil. Nah, kemudian ya memang tugas dari kita memang adalah mendampingi petani. Nah, ini mau tidak mau, cuma ada berbagai teknik pendampingan, selalu melakukan penyuluhan. Jadi kalau teknis kita melakukan penyuluhan, kemudian melakukan pertemuan-pertemuan kelompok, kemudian melakukan kegiatan-kegiatan sekolah lapang, terutama terkait dengan hama penyakit itu tadi. Muhammad Elmi hanya petani kecil yang menjual hasil panen ala kadarnya. Hari ini, namanya dikenal karena kesuksesan dalam bidang pertanian. Ia rela mengambil resiko, resign dari perusahaan lama, dan menekuni bidang pertanian. Ia tidak sukses karena bekerja sendiri, tapi karena percaya pada kekuatan bersama. Bergelut di bidang horti ini dari tahun 2018. Itu terakhir kemarin habis kena PHK di salah satu perusahaan. Terus cari-cari gawian susah. Akhirnya kita petani horti ini lah. Ya, untuk sekarang hasilnya alhamdulillah. Kemarin gini kan, kita merintis di horti ini, alhamdulillah kelihatan hasil. Terus ada teman-teman yang ikut, sudah beberapa orang terkumpul. Kami berinisiatif membentuk kelompok tani. Itu arahan dari kawan-kawan penyuluh lah. Terus membentuk kelompok tani yang namanya kelompok tani setia kawan. Tahun 2022 itu di bulan Agustus tepatnya. Dulu kan waktu kita masih mandiri, artian belum membentuk kelompok, kita susah ini tanaman ini kena apa obatnya, terus kemana kita menjual memasarkan. Terus setelah membentuk kelompok, nah kalau ada masalah pada tanaman, kita bisa koordinasi sama teman-teman kelompok. Kalau kada bisa, kita minta bantuan sama penyuluh lapangan. Nah, itu umpamanya. Terus masalah kalau kita minta bantuan apa, bisa mau bantuan lah ibaratnya, kan ada nama kelompoknya. Itu banyaklah manfaatnya kalau dalam kelompok. Pola tanam ya yang saya terapkan selama ini kan, pertama setelah pengolahan lahan, saya garap tanam dulu cabai besar. Setelah habis, baru ulun memanfaatkan lahannya kembali untuk tanam tomat. Bis tomat bisa dipakai untuk tiong tanjung. Habis itu 1 tahun baru lahan kita bongkar gadap lagi, pengolahan tanah lagi gitu Pak. Itu biasanya kalau ulun sudah baguslah sirkulasi tanamannya itu rotasi tanamannya itu. Kalau secara kasat mata kan kita kendalikan, kalau kada bisa yaitu minta bantuan teman penyuluh, PUPT.
hasil maksimal, berkualitas atau harga jual tinggi, biasanya kita lihat musim, Mas. Ini kan kalau dilihat dari cuaca saat ini, tanaman cabai-cabian sangat-sangat bagus itu. Nah, soalnya kalau perawatan masalah cabai untuk musim hujan sekarang ini sangat susah, terutama masalah penyakitnya itu, Bang. Kalau serangan penyakit besar, otomatis banyak yang gagal. Nah, di situ harga jual kita yang tergantung kita aja lagi yang bergaduhannya maksimal apa kadarnya itu. Nah, kalau penjualan ulun sudah ada kerjasamanya sama itu pengumpul, Mas. Berapa ada barang pasti diangkut. Dengan catatan kita kualitas harus dijaga, kualitas yang barang kita pasti berapa banyak hasil kita pasti diambilnya. Dari tanamnya ya cabai besar. Untuk varietas yang saya budidayakan seperti apa, pilar itu sekitar 70 hari sudah bisa dipanen. Untuk merahnya ya dalam jangka minimal 22 kali panen bisa. 1 minggu itu bisa 2 kali panen kita. Kalau banyaknya tergantung kondisi tanamannya ya itu. Kalau punya saya kemarin dalam populasi 1.500 pohon, kalau yang panen puncaknya hampir 2 pikulan bisa, Pak. Ya ini kalau sekarang kan cuaca ekstrem, kita perawatannya harus ekstra. Tiap hari tanaman harus kita kontrol. Tiap pagi gimana kondisinya. Itu saat ini kan cuaca curah hujan sangat tinggi, itu penyakitnya luar biasa, terutama bercak daun, fusarium. Makanya kita tiap pagi harus kontrol lah, jangan lengah lah. 3 burung ini kan kalau populasi tanamannya sekitar 1.500 pohon, Mas. Dalam tanam dua jalur. Kemarin kalau omsetnya di harga bagus ya, harga bagus kemarin kisaran sekitar 80 lebih jutanya. Pengalaman selama kita bertani ya, itu suka dukanya banyak ya. Saat kita tanam, dilihat tanaman kita bagus, wah senangnya luar biasa. Tetapi saat harga jual murah, waduh, itulah kita kerugiannya. Dalam bertani kan kita dilihat dalam tanaman bagus-bagusnya, kita rajin lah merawat apa-apa. Kalau kemarin kan sempat kena banjir, tanaman bagus-bagusnya banjir, di situ kita ya. Sedikit saran ya untuk generasi muda, dunia pertanian khususnya hortikultura ini bukanlah pekerjaan yang dipandang sepele lah. Untuk hasilnya kita kadang kalah lah sama yang orang kerja yang di kantor, asal dikerjakan secara ulet, tekun gitu. Musat keringat, Pak. Pertanian hari ini tak bisa lagi berdiri sendiri. Kolaborasi menjadi kunci utama. Hal tersebut diterapkan di wilayah Kecamatan Banualawas, Kabupaten Tabalong, dibuktikan dengan berbagai macam penghargaan dari Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Kabupaten Tabalong. Dari 6 kategori, 5 kategori berhasil meraih penghargaan pertama, yaitu Balai Penyuluh Pertanian Berprestasi yang diraih BPP Banualawas, kategori Gabungan Kelompok Tani Berprestasi dari Gapoktan Telaga Sumur, kategori Petani Berprestasi yang diraih Muhammad Elmi, kategori Kelembagaan Ekonomi Petani dari Koperasi Pemasaran Gapoktan Banua Bersinar,
Dan terakhir, kategori penyuluh pertanian swadaya teladan yang diraih Muhammad Fitli. KIP ini semulanya adalah gabutan dulu. Jadi gabutannya Banua Bersinar diberi penghargaan dari dinas sehingga gabutan ini meningkat menjadi KIP. Aktivitas yang dilakukan KIP adalah yang pertama adalah itu pembelian gabah dari petani, kemudian dijual ke KIP, kemudian pembelian gabah juga dari gapotan lain. Artinya KIP ini ada juga kerjasama dengan gaputa-gaputa yang lain, yaitu untuk pengadaan beras. Jadi gabah setelah diambil dari petani dan dari kelompok, kemudian diproses atau digiling di penggilingan yang kita tadi, kemudian kita salurkan ke reseda, itu ke personel daerah. Nah, itu kegiatannya setiap bulan KIP itu dimintanya kurang lebih 12 ton per bulan. Itu kegiatan, salah satu kegiatan KIP. Yang kedua kegiatan KIP adalah pembelian telur itik dari petani. Yang semulanya gabah itu petani sulit membelinya atau menjualnya karena mungkin salah satunya harga, kita tahu tengkulak. Nah, tapi dengan adanya KIP sedikit terangkat harga gabah, terutama salah satunya ada di antara masyarakat itu bersyukur. Kemudian jadi juga dari anggota, yang terutama dari anggota KIP ini memang 100% Pak untuk menjual ke KIP. Karena ya kesejahteraannya ya, karena hasilnya itu kan di akhir tahun kita adakan rapat anggota tahunan atau RAT. Jadi anggota itu antusias lah untuk menjual gabahnya. Yang dulunya gabah itu dijual ke tengkulak. Sekarang Pak harga di tengkulak itu pasang mengimbangi harga KIP. Di penjualan tuh sedikit ada keuntungan rasanya kan. Artinya dalam prinsip kami itulah KIP kami ini kada boleh rugi dan untungnya sedikit Pak. Artinya kabasnya itu kada begitu banyak menguntungkan. Yang penting kan petani ini kan sejahtera, kemudian terutama anggotanya Pak. Nah, di samping kontrak dengan reseda juga ada kami itu dengan pengadaan adalah Bela Tani, program Bupati Anyar. Nah, jadi rencana ini diprogramkan di bulan Mei. Di bulan Mei ini diperkirakan yang dibutuhkan dari Bela Tani itu kurang lebih 10 ton, Pak. Untuk Kecamatan Bonolawas, Kecamatan Kelua, Kecamatan Pugan, dan dari Dinas Perdagangan. Nah, itu juga yang mendukung kami adalah Bela Tani tadi. Itu pengadaan beras dari habahnya dari petani, kemudian untuk petani pulang, ya kesejahteraan untuk petani. Kelembagaan ini berperan penting dalam berbagai aspek seperti peningkatan produktivitas, peningkatan efisiensi, peningkatan akses pasar, dan peningkatan kesejahteraan. Muhammad Fitli yang merupakan Ketua Gapoktan Telaga Sumur dan juga penyuluh pertanian swadaya teladan menerapkan pola tanam metode surjan di lahan yang digarap, di mana tidak hanya fokus pada satu komoditas, yaitu tanam padi yang digabung dengan komoditas hortikultura seperti cabai, terong, dan kacang panjang. Metode surjan adalah sistem penataan lahan pertanian dengan membuat perbedaan ketinggian, di mana sebagian tanah ditinggikan dan sebagian lagi diturunkan untuk membentuk saluran air. Sistem ini sering digunakan pada lahan rawa pasang surut untuk meningkatkan produktivitas pertanian dan memanfaatkan lahan secara optimal. Pertanian hari ini tak bisa lagi berdiri sendiri. Kolaborasi menjadi kunci utama. Kelembagaan tani, koperasi, penyuluh, pemerintah semuanya punya peran penting. Pertanian bukan hanya soal panen, tapi juga tentang masa depan.
tentang keluarga yang lebih sejahtera dan tanah yang terus hidup. Kolaborasi adalah benih baru saat kita menanamnya bersama. Ekonomi petani akan tumbuh lebih kuat. Di ladang ini, kami tidak berjalan sendiri. Kami melangkah bersama.